guys, wake up! It's time for Sericap! Cerita dari tim rescue Gunung Jirisan udah mulai masuk ke pertengahan cerita nih. Yang berarti banyak banget hal seru yang bisa kita bahas. Salah satunya adalah seberapa relate sih cerita dan kecelakaan di drama Jirisan sama kehidupan nyata? Ya seperti yang kita tahu ya, Kim Eun Hee Chakanim itu terkenal banget nih sama risetnya kalau lagi bikin drama. Nah kali ini mari kita buktikan apakah kejadian dan kecelakaan di drama Jirisan itu beneran kejadian di kehidupan nyata atau jangan-jangan cuman hayalan aja. Jos, langsung aja kita masuk ke seri fact. Kita mulai nih dari kasus pertama yang dibahas di episode perdananya Jirisan. Hilangnya anak kecil di gunung. Di Jirisan, kita dikasih info nih guys kalau golden time untuk penyelamatan orang hilang di gunung itu cuma 30 jam aja. Nah, tahukah kamu kalau kejadian anak hilang ini tuh beneran pernah kejadian di kehidupan nyata? Di tahun 2004, seorang anak SD yang masih berumur 12 tahun terpisah nih sama ayahnya ketika trekking di Gunung Jiri. Dan baru bisa ditemuin setelah 40 jam hilang. Bayangin guys, kamu nih ada di gunung, terus hilang dan kamu harus bertahan hidup hampir 2 hari. Gak kebayangkan kayak gimana seremnya? Nah, anak keren bernama Jong Hee-jae ini berhasil ngelewatin itu. Untungnya, Hee-jae ditemukan dalam kondisi yang lumayan baik nih untuk hitungan anak yang udah hilang 2 hari. Apalagi saat itu kondisinya tuh hujan guys di Gunung Jiri. Suhunya juga turun sampai ke 15 derajat. Sehingga rentan banget nih guys kena hipotermia. Dan hipotermia itu bisa berujung dengan kematian loh guys. Nah, Hee-jae ini bertahan hidup karena untungnya dia bawa jas hujan dan juga ngikutin protokol darurat yang ditetapkan. Yang makin bikin Hee-jae ini keren adalah dia tuh tahan untuk nggak tidur karena takut hilang kesadaran di gunung. Jadi dia tetap melek tuh sambil nungguin hujan reda dan pakai selimut. Wah, gila sih, ini mah Mimin respect banget guys. Kasus kedua, ada dari episode kedua ketika Yikang dan tim rescue berhasil nangkep pelaku illegal logging. Nah ternyata kasus ini tuh juga kejadian di kehidupan nyata guys. Wah sayang banget ya kalau dipikir-pikir. Pohon-pohon di Gunung Jiri tuh kan banyak banget ya. Tapi malah kena tebang sama orang-orang yang gak bertanggung jawab. Bikin kesel aja. Nah guys, di tahun 2019 yang lalu, seorang reporter dari KBS News ngelaporin nih kalau di gerbang utara Gunung Jiri itu banyak banget tanah kosong karena pohon yang ditebang-tebangin. Penduduk juga bilang nih kalau hutan yang udah mereka jaga selama puluhan tahun malah dirusak tanpa izin sama para pelaku illegal logging. Aduh, kayaknya kasus illegal logging ini tuh gak cuma di Indonesia ya, tapi di mana-mana ada. Bikin Mimin kesel aja. Tapi tenang-tenang guys, jadi di tanggal 27 September yang lalu, kantor Gyeongnam Taman Nasional Gunung Jiri ngasih tahu nih kalau pihak Taman Nasional bakal ngelakuin tindakan keras buat para pelaku illegal logging. Gak cuman itu guys, pihak Taman Nasional juga mengerahkan personil untuk selalu rutin patroli lapangan. Nah semoga aja nih karena patrolinya rutin jadi pelaku illegal logging pada takut tuh. Lanjut guys, yang bikin penasaran juga nih tiap nonton episode Jirisan adalah apakah jamur yang ditemuin Hyunju dan Yikang di tas nenek Gobria itu beneran ada atau enggak? Jawabannya bener ada. Yokshi, Uri Eun Hee Chakanim emang paling gak kaleng-kaleng ya kalau urusan riset. Nah guys, jadi jamur yang ditemuin di episode 3 ini namanya adalah jamur rasgil. Dan bener nih kayak yang dibilang Yikang, jamur ini berbahaya banget karena beracun. Dan kalau kita konsumsi itu bisa menyebabkan halusinasi yang berujung kematian. Wah, ngeri banget. Di episode 4-nya Jirisan, kita juga dikasih lihat nih benda baru yang kelihatannya cukup random ya. Bom kentang. Yap. Bom kentang yang akhirnya menewaskan suami yang lagi ngambil herba ilegal ini ternyata beneran ada guys. Kayak yang dibilang sama Sujin, bom kentang ini tuh sering banget dipakai untuk nangkep beruang. Nah berdasarkan artikel yang dilaporkan tahun 2013, Woo Do-song selaku Kepala Konservasi Ekologi Gunung Jiri itu bilang kalau tahun 96 ada 5 pemburu beruang yang nyebar bom kentang. Dan itu bukan kejadian pertama guys. Bahkan di tahun 83, ada artikel yang ngasih lihat foto beruang yang luka di Gunung Sorak. Jadi ternyata nggak cuma di Gunung Jiri aja guys. Ya ampun kalau dipikir-pikir orang kok jahat-jahat banget ya. Kasus dan fakta terakhir yang bakal kita bahas. Kebakaran hutan. Episode 7 dan 8 fokus banget nih nunjukin betapa sulitnya untuk meredakan kebakaran di hutan. Kebakaran di daratan aja kadang susah ya buat dipadamin.
Apalagi di gunung yang berliku-liku. Beuh, abis nonton episode 7 sama 8 itu rasanya pengen hormat deh sama semua rangers yang ada di hutan. Nah guys, baru-baru ini tepatnya tanggal 15 November, kantor Gyeongnam Taman Nasional Gunung Jiri ngumumin nih kalau mereka bakal ngebatasin akses ke beberapa jalur sebagai salah satu upaya untuk mencegah kebakaran. Tapi guys, kalau misalnya kita kilas balik nih, seenggaknya ada nih 4 kejadian kebakaran yang cukup serius di Gunung Jiri. Yang pertama, di tahun 2020, hutan di kaki Gunung Jiri tuh kebakar selama 1 jam guys. Untuk memadamkan apinya, 1 helikopter dan 70 petugas pemadam kebakaran langsung datang. Nah, dalam jangka waktu 1 jam, ada 0,08 hektar hutan yang kebakar. Setelah ditelisik-telisik nih, kebakaran hutan itu disebabkan pembakaran sampah yang bara apinya nggak sengaja nyebar ke gunung gara-gara angin. Wah, ngeri banget. Untung langsung bisa dipadamin ya. Hutan kebakaran 1 jam aja udah bikin Mimin deg-degan nih. Tapi ternyata di tahun 2011, Gunung Jiri tuh pernah kebakaran selama 20 jam guys. Bayangkan, 20 jam. Markas Penanggulangan Kebakaran Hutan aja udah ngirim 9 helikopter dan 1.000 orang untuk madamin apinya. Tapi cuma 31% aja yang padam. Akhirnya seluruh lapisan masyarakat mencoba untuk bantu nih madamin api tersebut. Termasuk 3 helikopter tambahan dari Angkatan Udara, 13 pemadam kebakaran, dan para penduduk sampai biksu juga ikut turun tangan guys. Walaupun akhirnya berhasil dipadamkan, total hutan yang terbakar itu sebanyak 14 hektar guys. Luas banget. Nah, ada kejadian nyata yang kurang lebih sama nih kayak di Jirisan. Tempat kebakarannya itu sulit banget buat dijangkau. Kasus ini terjadi di tahun 2010. Ada api yang nyebar cepat karena angin di lembah Chilson, salah satu lembah di Gunung Jiri yang paling susah diakses. Sebanyak 200 orang ikut bantu nih buat mademin apinya. Tapi sayangnya karena akses lokasinya susah, pemadam kebakaran jadi makan waktu lebih lama. Untungnya, saat itu salju turun dan api akhirnya bisa dipadamkan setelah 3 jam. Nah ini nih kasus kebakaran terakhir yang paling bikin Mimin pusing. Karena kebakaran gunungnya tuh selama 27 jam guys. Ya ampun, 27 jam loh ya. Di tahun 97, ada nih kebakaran yang lagi-lagi kejadiannya di kaki Gunung Jirisan. Karena anginnya kenceng banget, kebakaran jadi merembet tuh ke puncak yang tingginya 1.354 meter di atas permukaan laut. Kalau sebelumnya ada 14 hektar hutan yang kebakar, di kasus ini totalnya ada 40 hektar hutan yang terbakar habis guys. Astaga, nggak sanggup nih Mimin bayanginnya. Nah itu dia beberapa fakta kasus-kasus nyata dari drama Jirisan. Yoksi ya, Eun Hee Chakani memang penulis andalan banget deh kalau urusan kayak gini. Risetnya itu loh guys, bukan main. Respect. Nah, Jirisan juga udah masuk ke pertengahan cerita nih guys. Gimana nih rasanya penasaran terus tiap minggu nunggu kelanjutan kisahnya Yikang sama Hyunju? Menurut kalian siapa sih pelaku dari pembunuhan di Gunung Jiri? Komen di bawah ya. So, kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa loh untuk like dan share. Ini nih yang paling penting. Subscribe channel Sericap untuk recap dan info drama-drama Asia lainnya. See you!